Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ila jami' ashabi aswajati sunnah Sayyidatina Fatimatiz Zahra Sayyidina Hasan wa Sayyidina wa ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sultan awliya Syekh wa khususil khusus ila Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, ibunya Hajah Huriyah binti Abdul Fattah, wa khususan ila Abah Abdul Jalil bin Mustaqim murabbi ruhina wa mursyidina Syekhana Salahuddin, wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina masyayikh Bahrul Ulum kullihim masyayikh kullihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allahumma ij'al hadzal ijtima'an mubarakan, ijtima'an mardiyan, wajtima'an marhuman indaka ya Allah, wa awthil thawaba hadzal ijtima' ila murabbi ruhina wa jasadina Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad wa zawjati. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus sedaya putra putrinipun Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, mbak kula ibu nyai Ummi Salamah sekalian, kakanda Kiai Haji Muhammad Idris sekalian, mbak kula ibu nyai Latifah Hidayati Jamaluddin Ahmad sekalian, ibunya anak-anak kula Hajah Basiratul Hidayah Jamaluddin Ahmad, adik kula Hajah Suhratul Makiyah Jamaluddin Ahmad sekalian, yang mugi-mugi terus diparingi kekuatan lahir batin,
Sedaya pecinta-pecinta dan murid-muridipun Abah Romo Kyai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad ingkang sanget kula mulyakaken. Mugi-mugi nopo ingkang kita lampahi mulai malam Selasa niki dan seterusnya pahalanipun terkirim salah setunggalipun kepada muassis pendiri pengausan kitab Al-Hikam niki, yakni guru kita Abah Romo Kyai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Sebab ketika seorang itu sampun kapundhut, maka dalam Al-Qur'an niku wonten kalih, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ma qaddamu niku adalah amal-amal yang telah dilakukan, sedangkan wa atharohum niku peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan. Salah satu peninggalan yang sangat bermanfaat untuk umat dari Abah dan ibunya Hajah Huriyah adalah pengausan kitab Al-Hikam. Kulo yakin, hakul yakin saat ini Abah tersenyum melihat para muridnya, para pecintanya lenggah meneruskan nopo yang biasa dilampai oleh beliau, dan memang inilah salah satu tujuan dari pengajian kitab Al-Hikam kita malam hari ini. Para rawuh jenengan sampun disukani tulisan kalih panitia, kulo tinggal nyomot mawon salah satu hikmah dari kitab Al-Hikam. Kalau teng Salim Bahresi niku halamanipun halam 122, hikmah ke 161. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Rubbama afadaka fi laylil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraki naharil basti, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Rubbama afadaka fi laylil qabdi, terkadang mungkin saja engkau mendapatkan karunia ilmu ma'rifat pada saat gelapnya kesedihan atau kesempitan yang dalam kitab niki disebut dengan fi laylil qabdi. Ma lam tastafidhu fi isyraki naharil basti, apa-apa yang tidak kamu dapatkan pada saat terangnya nikmat kesenangan dalam kurung kelapangan. La tadruna, kalian semua tidak mengetahui, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, manakah yang lebih dekat bagimu manfaat keuntungannya. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, sampun paham nggih Bapak-bapak Ibu? Sampun. Nggih, monggo sareng-sareng ditingali sekedhik demi sekedhik, lafad demi lafad. Lafad ini diawali dengan kata-kata rubbama, terkadang, bisa saja, mungkin saja. Apa-apa yang disebut dengan qabdi itu bisa memberikan manfaat kepada kamu, di mana manfaat itu tidak kamu dapati dalam cahaya siangnya basti. Dalam hidup ini Allah Subhanahu wa ta'ala memang menciptakan makhluk niku berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada atas, ada bawah, ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih, ada laki-laki, ada perempuan, ada untung, ada rugi.
Tapi secara global Allah Subhanahu wa taala niku dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langitnya Allah, bumi-buminya Allah, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan gonta-gantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, niscaya itu ada tanda-tanda pelajaran dari Allah yang bisa ditangkap oleh mereka yang oleh Allah disebut dengan ulil albab, ay ashabil uqul, orang-orang yang punya akal. Jadi kalau kula kali panjenengan mensederhanakan, dalam kitab niki Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat sebuah kata pilihan, yakni malam dan siang. Malam niku disebut qabdi, siang niku disebut basti, atau malam niku disebut qabdu, sedangkan siang niku disebut bastu. Malam niku disebut anak, sedangkan siang niku disebut bapak. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a itu. Malam niku disebut susah, siang niku disebut senang. Jadi senang niku diperumpamakan dengan siang, susah niku diperumpamakan dengan malam. Lah kula kali panjenengan pasti mengalami dua hal niki, pasti melewati dua hal niki, sebagaimana kita tidak mungkin hidup niki siang terus, tidak mungkin juga hidup niki malam terus. Nek jenengan pingin siang nopo pingin malam? Ningali Gus, kalau yang tua-tua begini pinginnya siang nyambut damel, tapi manten anyar niku pinginnya malam terus. Maka ada syair, ya lailu tul, hei malam suweo. Karena mereka menganggap malam niku lebih bermanfaat, lebih mengasyikkan dibandingkan siang. Lah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kehidupan kita juga pasti begitu. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Pertanyaannya yang sangat sederhana, kita pingin susah nopo pingin senang? Orang-orang awam seperti saya pasti menginginkan kehidupannya itu adalah senang. Sedangkan orang-orang yang arif, para ahli ma'rifah itu pasti menginginkan susah. Maka kalau jenengan malam niki sampun menginginkan mudah-mudahan hidup saya susah, berarti jenengan niki sampun ahli ma'rifah. Kenging nopo kok kados ngeten? Sebab menurut orang-orang yang arif niku, ketika seorang itu dalam keadaan qabdu, ketika seorang itu dalam keadaan susah, maka paling tidak ada tiga hal manfaatnya. Pertama, syahwatnya bisa ditahan. Yang dua, berjalan menuju Allah niku lebih cepat. Dan yang ketiga, kemungkinan besar orang itu akan mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu contoh yang sangat indah. Ada seorang tokoh kersani kulo lebih bisa memahami niki. Ada seorang tokoh sufi naminipun Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku lahir tahun 718 kalau boten salah, wafat tahun 788 Masehi. Piyambakipun niku menawi kula kari panjenengan menengok ceritanipun Abah adalah seorang anak raja bangsawan. Kemudian dia meninggalkan kebangsawanannya, dia pergi gara-gara suatu malam ketika dia tidur di istananya, di atas lotengnya, di atas gentengnya niku ada suara gedebak gedebuk gedebak gedebuk. Akhirnya dia berkata, hei siapa yang di atas genteng? Kulo. Siapa kamu? Nggih kulo, fulan.
Kenapa kamu ada di atas genteng saya? Saya sedang mencari kuda saya yang lepas. Ibrahim yang marah niku menjadi tertawa. Ya apa sampean Kang kok mencari kuda di atas genteng? Gendeng tah sampean? Apa kudamu kuda terbang? Lah yang di atas genteng niku menjawab sing gendeng sinten? Kula napa jenengan? Maksudnya mana bisa mencari kemuliaan dan kesenangan di atas kasur? Tersadarlah dia, kemudian dia copot baju kebesarannya niku, dia keluar melakukan pengembaraan, dan pada akhirnya dia menjadi tokoh sufi yang arif, zahid, dan kemudian menjadi pengamal awal dari tarekat Naksabandiyah. Lah suatu saat Ibrahim bin Adham niki dalam perjalanan pengembaraan niku kepanggih kalih pemuda. Ketemulah dia dengan seorang pemuda, kemudian pemuda niku subhanallah kena penyakit yang luar biasa beratnya. Tangannya niku sampun protol. Napa nggih kusta mungkin nggih. Terus wajahnya niku sampun banyak ulatnya. Hanya tinggal lisannya yang terus berzikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mendapatkan kejadian seperti ini, Ibrahim bin Adham mendekati pemuda itu sambil berkata, wahai kawanku, nikmat apakah yang engkau syukuri? Bukankah kamu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti ini? Sang pemuda itu tiba-tiba menjawab, ya Ibrahim ibn Adham. Dia paham bahwa orang itu namanya Ibrahim. Bagi saya sakit yang menimpa saya itu tidak seberapa, karena saya masih bisa mengucapkan kalimat Allah, 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 daripada penyakit yang menimpa hatimu. Kenging nopo kok pemuda niku mengatakan begini? Karena Ibrahim bin Adham niku saat itu sedang berpuasa dan pikirannya niku pingin berbuka dengan buah delima. Akhirnya pemuda niku berkata, bagi saya penyakit ini tidak terlalu berat wahai Ibrahim, dibandingkan penyakit kamu yang ingin memperturutkan syahwatmu buka dengan delima. Kemudian Ibrahim mengatakan astaghfirullahaladzim. Jadi para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula tanya pada kita semua, ketika seorang itu sakit seperti itu, masihkah dia menginginkan nikmat-nikmat dunia kados delima dan lain sebagainya? Tidak menginginkan. Kalau kula kali panjenengan dalam kondisi sakit, masihkah kita pengin bebek sinjai? Masihkah kita pengin nopo ngoten niku? Lah, memperturutkan syahwat niku bagi pemuda niku adalah sebuah bahaya yang luar biasa. Lah, itulah paling tidak maka para orang yang ahli ma'rifah niku lebih senang ketika dia dipilih oleh Allah mendapatkan qabdu, mendapatkan ujian, mendapatkan susah dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang susah niku biasanya lebih cepat. Contoh sederhana, orang santri kula mawon lah misalnya wonten telepon saking Madura, mbak kula telepon de mbah kapundut, mbah wafat, susah kula. Misalnya abah kula wafat, kebetulan pas abah wafat kula teng riku, seandainya boten teng riku, de abah kita wafat, pasti kula susah. Karena susah yang menimpa hati kula niki, kinten-kinten kula masih sempat foto-fotoan di Suramadu. Ceklik. Begitu lewat di mana niku KM berapa niku yang wonten kopi kenangan niku, masihkah kula berhenti melihat kopi kenangan? Pasti boten. Karena kula susah maka perjalanan kula percepat karena fokus satu, yakni segera sampai pada tujuan. Lah ketika orang-orang itu susah, maka wusulnya ilallah niku biasanya lebih cepat.
Yang ketiga, mungkin saja orang yang dalam kondisi susah ketika dia DP-DP, dia akan ditakdir oleh Allah segera mendapatkan nur cahaya dari Allah. Beda dengan orang awam, biasanya lebih senang memilih hidup senang. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Al-Qabdu niku dalam syarahnya paling tidak wonten kali. Kenapa orang itu susah? Ada penyebabnya. Dalam kitab niku ditulis sekali. Kadang-kadang orang itu susah diketahui sebabnya. Kadang-kadang orang itu susah tapi tidak diketahui sebabnya. Satu, orang yang susah niku sebabnya mungkin satu adalah sebab maksiat yang ia lakukan, sebab dosa yang ia perbuat sehingga dia menjadi susah. Lah maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan menjadikan dia susah. Menurut Syekh Abil Hasan Asyadzili, justru yang seperti ini kalau benar cara mengarahkan, maka kesusahan itulah yang akan mempercepat dia sampai kepada Allah. Sebab ketika dia susah karena perbuatan maksiatnya, pasti dia akan melakukan dua hal. Yang pertama, dia akan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, mungkin saja dia akan melakukan inabah. Abah Jamal niku membedakan antara taubat dengan inabah. Kalau taubat itu adalah perasaan menyesal, meminta maaf, beristighfar atas kesalahannya karena dasar atau motivasinya takut kepada siksanya Allah. Niku namanya taubat. Aku nikah taubat ajur, digoreng dan lain sebagainya. Maka kemudian dia taubat kepada Allah karena takutnya kepada Allah. Niku namanya taubat. Tapi ada orang yang bertaubat kepada Allah bukan karena takut akan siksaan Allah, tapi karena memuliakan Allah, ijlalan wa ta'ziman wa ikraman. Lah orang-orang yang bertaubat karena dasarnya memuliakan Allah, mengagungkan Allah, sangat mencintai Allah, niku naminipun sanis taubat. Dawuhipun Abah disebut dengan inabah. Jadi susah karena maksiat itu kalau benar cara menyikapinya sebagaimana yang diajarkan Syekh Abil Hasan Asyadzili, maka susah seperti inilah yang akan menghantarkan orang ini bahagia. Makanya tong hikam di awal-awal niku kan wonten maksiat yang menyebabkan orang itu merasa hina di hadapan Allah jauh lebih baik dibandingkan napa niku ibadah yang menyebabkan dia sombong. Niku pertama. Kita tidak membahas yang maksiat tanpa tidak takut gitu itu, kita nggak bahas di hikam. Sebab paling tidak dalam menghadapi maksiat niku seorang mukmin niku wonten kalih. Ada orang yang menghadapi maksiat niku seperti orang yang berada di bawah gunung besar, saking takutnya dia kejatuhan gunung, maka dia takut sekali. Niki namanya maksiatnya orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang berbuat maksiat seperti maksiat itu lalat yang hinggap di hidungnya, dia tepis begitu saja, datang lagi dia tepis, datang lagi dia tepis. Artinya sama sekali dia tidak merasakan takut, tidak merasakan akan ada bahaya yang muncul dari dirinya ketika dia melakukan maksiat. Itulah yang bahasa baginda Nabi seperti orang yang dihinggapi lalat, kemudian dia menepis lalat itu datang lagi ditepis lagi, lalat itu datang lagi ditepis lagi. Niku mukmin dalam menyikapi maksiat. Ingkang nomor kalih tiang salah niku tiang susah niku para rawuh karena hilangnya harta, karena hilangnya jabatan, karena hilangnya pengaruh. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya dan itu menjadikan orang niku susah. Lah ketika orang susah seperti ini, biasanya pun susah yang karena kehilangan sesuatu yang berharga itu akan menjadi jalan terindah menuju Allah apabila orang itu menyikapi dengan satu sikap taslim,
2 sikap ridho, 3 sifat ihtisaban, tasliman waridon wahtisaban. Kemarin niku contoh sederhana kula mawon nggih Bapak-bapak, contoh sederhana kula mawon. Kula kemarin teng YPM, mantun saking YPM niku kula manggi istri kula wonten acara kalih rencang-rencang fatayat, mikiraken fatayat. Kula teng ngriku sampun mantun saking YPM, nyantai mawon, tenang kula. Lah begitu selesai dari tempat niku, kula niku ingat bahwa dompet kula niku kok boten wonten. Susah napa seneng? Alhamdulillah dompet ilang, mugi-mugi dados sedekah wali ngoten niku. Ya Allah, dompet. Kula bilang pada supir, dompet saya ketinggalan di tempat tadi. Ayo balik. Pas kula balik niku dalam kondisi kehilangan niku nopo yang kula waos? Sholawat sadiliyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rumi wa ala alihi wasallam tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi Rumi wa ala alihi wasallam tasliman biqadri Allah. Tadi enggak baca sama sekali. Tapi begitu dompetnya hilang, maus. Nah, niki namanya kan econg ya Bapak-bapak. Jadi kehilangan sesuatu niku kalau disikapi dengan baik akan menjadikan orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Taslim. Jadi ketika orang itu sudah kehilangan sesuatu, dawuhipun Syekh Abil Hasan Asyadzili, maka tidak ada sifat yang lebih indah kecuali orang niku taslim. Taslim niku pun pasrah kepada Allah. Kalau itu milik saya ya pasti kembali, kalau bukan milik saya ya tidak akan kembali. Sehingga di hikmah-hikmah awal niku Syekh Ibnu Athaillah itu sering mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari mengatur. Sudah ada yang kapan itu menjadi milik kita, kapan itu tidak menjadi milik kita. Taslim, bongkoan kepada Allah. Yang kedua, ridho terhadap apa yang hilang dari diri kita. Makanya para rawuh wonten ancaman yang agak tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang sering diwaos oleh Abah dalam hadis qudsi nipun Allah niku, Abah sering disitir kali Abah, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yardah ala qadai. Siapapun orangnya, dawuhipun Allah, yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmatku, tidak sabar dengan ujian-ujianku, tidak ridho dengan kepastianku, dawuhipun Allah, falyakhruj min ardi, keluarlah kalian, keluarlah engkau dari bumiku. Kemana kita akan keluar kalau diusir oleh Allah? Bumi mana kita bisa nginjak? Enggak ada. Kalau kita diusir oleh orang tua mungkin masih bisa mampir ke paman, ke bibi dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah sudah ngusir, falyakhruj min ardi. Bukan hanya itu, Allah tidak senang, saking enggak senangnya, walyatlub rabban siwaya, silahkan kau cari Tuhan selain aku. Maka ketika kita mengalami kesedihan, kesusahan yang disebabkan oleh kehilangan pangkat, kehilangan harta, atau kehilangan sesuatu yang menurut kita berharga, asalkan tidak kehilangan iman dan kehormatan, maka cara terbaik adalah di samping taslim adalah ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Kemudian ikuti dengan ihtisaban, ngarep-ngarep ganjaran saking Allah. Niku yang kedua. Faktor orang itu susah yang kedua mungkin karena kehilangan sesuatu. Faktor yang ketiga, kula kali panjenengan biasanya susah niku adalah faktor bukan dari internal kita tapi dari eksternal. Apa niku? Ada orang yang mendolimi kita, ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang menyakiti kita sehingga kita susah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan pernah dikecewakan orang, pernah disakiti orang, pernah didolimi orang?
Pripun sikap kita? Pripun? Boten pireng bapak-bapak, ibu-ibu. Marah? Tidak ada jalan terbaik ketika ada orang yang bersalah kepada kita, ketika ada orang yang zalim kepada kita, kecuali satu, menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan. Nek membalas nggih sami mawon nggih bapak-bapak, podo ae. Yang kedua, selain menahan diri, memaafkan orang yang bersalah, yang dalam Al-Quran disebut al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Tapi yang paling tinggi bagi orang-orang yang ahli makrifat justru berbuat baik terhadap orang yang mendolimi kita, berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita. Maka kedoliman orang yang datang kepada kita itu bisa menjadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang berbuat baik kepada kita, berbeda dengan orang yang membuat kita senang. Mungkin kita malah lupa kepada Allahnya, lebih fokus kepada orang yang membuat kita senang. Jadi kadang-kadang Allah mengirim orang-orang zalim kepada kita agar kita dinaikkan derajatnya oleh Allah apabila kita bisa mampu menahan amarah, memaafkan orang tersebut, bahkan bisa berbuat baik kepada orang tersebut. Niki namanya kesusahan-kesusahan yang diberikan oleh Allah yang menjadikan jalan orang itu mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Engkang nomor kali, kadang-kadang susah niku boten diketahui sebabnya. Kalau tadi diketahui sebabnya, wonten tiyang susah, sedih, ditangleti kali guru nipun, le kenapa kamu susah? Boten semerap. Apakah kamu disakiti orang? Boten. Apakah ada yang hilang dari dirimu? Boten. Apakah nopo tadi yang pertama? Apakah kamu baru saja melakukan maksiat? Boten. Terus kenapa kamu susah? Nggih boten paham kula, tiba-tiba susah. Lah kesusahan seperti ini yang tidak ada penyebabnya ini biasa terjadi dalam dunia tasawuf, biasa terjadi dalam dunia thariqah. Ketika seseorang tanpa angin, tanpa ombak, tanpa hujan, tanpa panas, tiba-tiba susah hatinya, sedih hatinya. Maka kata Syekh Abil Hasan Asyadzili, kalau engkau sedang dibuat seperti itu oleh Allah, maka jalan terindah yang harus kamu lakukan, kesedihan itu bisa berbuah manis. Ketahuilah bahwa mungkin saja Allah akan segera memberikan cahaya nurnya kepada hatimu. Mungkin saja Allah akan segera mengangkat derajatmu. Caranya bagaimana agar nur itu turun lewat kesedihan yang tidak ada sebabnya niki? Satu, kata Syekh Abil Hasan Asyadzili, tarkul napa niku as-sukut anil kalam, tarkul kalam. Yang kedua, as-sukut anil harakat. Yang ketiga, as-sukut anil iradat. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Jangan mengeluh, jangan berkata apa, diam, kata Syekh Abil Hasan Asyadzili. Yang kedua, kamu jangan, selain jangan ngomong, kamu nggak usah bergerak melakukan tindakan apa-apa. Dan yang terakhir, kamu tidak perlu punya keinginan apa-apa, sebab sedihmu itu adalah sedih yang sedang dirancang oleh Allah sebagai jalan. Allah ingin menurunkan cahaya nurnya ke dalam hatimu dan ingin Allah mengangkat derajatmu. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula kali panjenengan masih ingat pasti kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit, di Isra dan Mi'rajkan. Karena Rasulullah dalam waktu itu mengalami sebuah kesedihan yang luar biasa.
Nabi ditinggal oleh istrinya, Nabi ditinggal oleh pamannya, dan sama sekali Nabi tidak menjerit, aduh susahnya diri ini. Nabi juga tidak melakukan gerakan apa-apa, Nabi juga tidak melakukan keinginan apa-apa. Nabi diam menghadapi kesedihan itu. Ternyata diamnya Nabi itu, ternyata Allah punya kehendak ingin mengangkat Nabi, ingin menaikkan Nabi ke tempat yang tidak pernah dinaiki oleh makhluk apapun. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa sampai ke tempat itu. Hanya Nabi Muhammad yang bisa ke tempat itu. Lah derajat yang mulia niki didesain oleh Allah melewati kesedihan terlebih dahulu. Wonten malih bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabiullah Yusuf alaihi salam. Alhamdulillah saat ini pandemi kula kalian ibunya Hasan ning Ida ditakdir oleh Allah sakit ziarah ke makamnya Nabiullah Yusuf alaihissalam di Hebron, Palestina. Jadi wonten masjid naminipun Masjid Ibrahim. Lah Masjid Ibrahim niku di dalamnya ada makomnya Nabi Ibrahim, ada makomnya Nabi Ishak, ada makomnya Siti Hajar dan makom-makom yang lain. Masjid niku dibagi kalih. Separuh wonten makomipun Nabi Ibrahim. Kalau kita mau melihat pasti ada bolongan bapak-bapak karena makomnya ada di bawah tanah dalam sekali. Lah di sampingnya niku wonten makomnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu masjid itu tidak dibagi dua, hanya menjadi satu seperti Masjid Muhibbin niki. Tapi kemudian ada kejadian, ada tragedi ketika orang muslim sedang melakukan sholat Jumat. Di tengah-tengah sholat itu tiba-tiba ada Yahudi yang memborbardir dengan bayonet, ditembaki semua sehingga banyak sekali orang-orang Islam yang wafat gugur. Kemudian ada perundingan antara antara Israel dengan Palestina. Kemudian dalam perundingan itu disepakati ben gak tukaran masjidnya diparuh. Separuh untuk orang Islam, separuh untuk orang Yahudi. Lah Nabi Ibrahim berada di lokasinya masjidnya orang Islam niku sehingga kulo kali istri kulo kali Mbah Yai Nasir bisa ziarah. Tapi untuk Nabiullah Yusuf alaihissalam berada di sinagong naminipun, berada di separuhnya lagi miliknya orang Yahudi, dan kita hanya bisa melihat tulisan di pintu itu makomnya Nabi Yusuf, dan kita mengirim doa lewat Fatihah lewat pintu niku. Lah Nabiullah Yusuf alaihissalam niku adalah nabi yang luar biasa memiliki ketegaran. Nabi yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi. Nabi yang punya prinsip. Ketika kecil Nabi Yusuf niku hidup di tengah saudara-saudaranya yang rata-rata semuanya hasud. Kalau kali panjenengan pasti idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Pun boten usah bahas niku kepanjangan. Tapi Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang tidak terpengaruh dengan karakter saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf bermimpi dengan mimpi yang sangat mulia, yang kemudian mimpi itu dihaturkan kepada bapaknya karena dia melihat bahwa ada 11 bulan, ada 1 matahari, ada 1 rembulan yang semuanya ra'aituhum li sajidin, saya melihat mereka semua bersujud kepadaku. Jadi artinya kalau kita mengalami napa nggih ahwal, mengalami perubahan-perubahan yang ada dalam hati, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, kita boleh bercerita tapi tidak boleh bercerita kepada sembarang orang. Nabi Yusuf memilih bapaknya untuk mendengarkan cerita itu. Ini dalam pelajaran dunia tarbiyah di Ibafa, seorang bapak itu harus punya waktu untuk mendengarkan
anaknya. Tidak boleh seorang bapak itu egois, ngaji ke sana, ngaji ke sini, ketemu sana, ketemu sini, tidak pernah mau mendengarkan keluhan anaknya. Lah, begitu mendapatkan laporan seperti itu, Nabiullah Yakub hanya mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan berusaha, mereka daya, mereka yasa untuk mencelakakan kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena syaitan itu sangat jelas menjadi musuh kita, karena Nabiullah Yakub paham tentang karakter anak-anaknya. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Yusuf tidak terpengaruh dengan karakter anak-anaknya. Ketika Nabiullah Yusuf besar, beliau berada di tengah-tengah pejabat dengan gaya hidup yang perlente mewah, tapi Nabi Yusuf juga tidak berubah. Niki namanya Nabi yang punya karakter. Lah, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf dengan tipu muslihat mampu mengeluarkan Yusuf dari rumahnya karena mau diajak main-main, akhirnya Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur tua. Ketika mau dilemparkan itu terjadi perdebatan, jangan dilemparkan, jangan dibunuh, kalau dibunuh kasihan, lemparkan saja ke dalam sumur tua. Begitu dilemparkan masuk ke dalam sumur itu, Nabi Yusuf ditampani oleh malaikat Jibril, dan saat itu Allah memberikan wahyu kenabian pada Nabi Yusuf. Wahyu kenabian niku saat senang napa saat susah? Saat susah. Karena Nabi Yusuf tidak mengatakan tolong, tidak. Karena Nabi Yusuf sukut anil kalam, karena beliau sukut anil harokat, karena beliau sukut anil iradat, semuanya tidak dilakukan. Ngomong ya tidak, ngeluh ya tidak, berusaha ya tidak, bergerak ya juga tidak, melawan juga tidak, karena waktu itu beliau hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah di dalam sumur itu Nabiullah Yusuf mendapatkan wahyu kenabian. Nih kita berbicara sejarah niku, rata-rata nabi-nabi niku mendapatkan wahyu di tempat sepi-sepi. Kayaknya nggak ada yang dapat wahyu di mall gitu. Rata-rata di tempat sepi-sepi dalam kondisi hati yang sedang sedih. Jadi kesedihan yang menimpa kita, apabila kesedihan itu tidak ada sebabnya, maka jalan terindah, kata Syekh Abil Hasan As-Sadili, diam, jangan ngomong, jangan bergerak, jangan berusaha, sebab saat itu Allah sedang berencana mengangkat derajatmu, Allah sedang berencana memberikan nur cahaya kepada dirimu. Para rawuh niki pembicaraan tentang susah. Sampun pingin susah, ya Allah mugi-mugi diparingi susah, ya Allah mugi-mugi diparingi susah, paling tidak jadi wali atau jadi nabi. Lah pingin susah kok karena pingin jadi wali. Para rawuh monggo pindah kepada yang kedua. Malam tastafidhu fi isyraqi naharil basti, yang tidak engkau dapatkan di mencorongnya siangnya kesenangan atau kejembaran. Jadi senang niku diibaratkan siang, senang niku diibaratkan anak, senang niku diibaratkan ayah. Jadi niku senang. Al-bastu sami antara al-qabdu dengan al-bastu niku teng syarah kitab hikam niku wonten kalih, ada kesenangan yang diketahui sebabnya, ada kesenangan yang tidak diketahui sebabnya. Napa mawon kira-kira kesenangan yang diketahui sebabnya? Satu, orang itu bisa senang ketika dirinya bertambah ibadahnya, bertambah ilmunya, bertambah hartanya. Yang keempat, karena dipuji oleh manusia. Niki semuanya yang biasa menjadi penyebab seorang itu senang. Ada orang senang karena merasa kuat melaksanakan sholat. Alhamdulillah saya ditakdir bisa sholat tahajud sesuai dengan
paket dari Telung Ngagung. Alhamdulillah bisa poso sunnah, alhamdulillah bisa sodakoh, alhamdulillah bisa ngaji. Niki namanya bertambah ibadah yang diikuti dengan perasaan senang. Ada kalanya orang niku senang karena bertambah ilmunya. Alhamdulillah sudah hafal alfiyah, alhamdulillah sudah hafal 30 juz, alhamdulillah ujian skripsi tadi diparingi mudah lancar, dan lain sebagainya, sehingga menjadikan dirinya orang itu menjadi senang. Kadang-kadang orang senang niku juga karena ada pertambahan harta. Alhamdulillah tak deloi saldo BC aku yang asalnya hanya 100 juta sudah menjadi 1 M. Seneng napa boten jenengan? Lah katanya ibu-ibu tekondi 1 M itu. Jangan-jangan Gunung Kawi itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak boleh suudzon terhadap pertambahan saldo seseorang. Kenging nopo? Karena pertambahan saldo diku mungkin saja bil kasbi iktisab, mungkin saja bil hibati atau waris, mungkin saja bil karomati. Makanya jangan suudzon ketika orang itu kok Masya Allah ngono mang gelangi sakmono, kalungi sakmono, mobile wapi, omahe wapi, sawai tambah, kok ngurusi miliknya orang ngeten nggih. Jangan kita suudzon atas pertambahan harta niku, sebab pertambahan harta itu mungkin karena dia iktisab, mungkin dia karena bekerja sehingga harta saldonya bertambah. Tapi bisa saja orang itu saldonya bertambah bukan karena bekerja, orangnya gak tahu nang sawah, orangnya gak dagang, orangnya gak punya usaha, tapi saldonya kok bertambah. Barangkali bapaknya baru meninggal. Paham ya bapak-bapak? Terus mendapatkan warisan blek, kan langsung bertambah. Bukan karena salah kirim rekening niku lho bapak, bukan lho. Salah kirim rekening niku jarang terjadi. Mungkin saja bukan karena kerja, mungkin saja bukan karena hibah atau waris. Hibah niki boten pengin kula bahas, sebab hibah niki gara-gara pemberian amplop niki ada orang yang jatuh bapak-bapak. Gara-gara ngusut amplop niku lho. Pun kiai kok dilawan ya kewalat. Para rawuh, bisa saja orang niku mendapatkan pertambahan harta niku karena karomah. Karomah lho Pak, kula boten bahas ihana. Kalau ihana niku kan dukun, nganakno dhuwit ngono. Bisa saja karena karomah. Kula pernah diceritani dalam sebuah pengajian Mbah Yai Husain niku, wektu niku Mbah Yai Husain ceramah mau idoh piyambakipun niku sedang membahas tentang 17 Agustus. Jadi beliau riyen dawuh karena beliau akan segera pindah ke tempat lain, weco ceramahnya indah sekali. Salah satu materi yang disampaikan oleh Mbah Husain itu bercerita bagaimana perannya kiai-kiai sepuh dalam proses kemerdekaan. Mulai dari Mbah Hasim yang menyerukan seruan jihad, kemudian Mbah Wahab, Mbah Bisri dan mbah-mbah yang lain. Tapi kalau tertarik ketika beliau menerangkan Mbah Khalil, para pejuang, para pahlawan itu kalau sudah nggak punya uang, mereka sama-sama pergi ke Syekhona Khalil. Dilalah Syekhona Khalil itu kalau disuani para pejuang niku hanya cukup ngangkat sejadahnya. Jadi di bawah sejadahnya niku wonten ATM bapak-bapak. Jadi langsung seret. Nggih, wonten malih seret. Kapan ngisinya? Wong sejadahnya tidak pernah diangkat dan tidak boleh diangkat oleh santri sebab khawatir. Jadi niki namanya karomah. Kula niku seminggu yang lalu niku di WA kali Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi yang biasa sholawatan teng dalam kulo, biasanya sholawatan teng presiden niku yang swantenipun eco karena beliau memang murid dari Sayyid Muhammad Abuya. Sayyid Muhammad dulu ketika beliau nyantri kepada Abuya, beliau memang menjadi munsyidnya, pembaca sholawatnya Abuya, Sayyid Maliki, Sayyid Alwi Al-Maliki. Tiba-tiba beliau WA kulo, kulo dibilangi, Gus,
mau saya kasih ijazah pendatang uang. Kinten-kinten purun jenengan kalau ijazah niki purun napa boten? Oh boten saged amah ngeten niki Pak, ijazahnya harus satu-satu ngeten niki dengan persyaratan membawa ayam putih mulus. Niki namanya menjual ijazah. Akhirnya kulo disukani solawat, dan ternyata solawatnya niku solawat dari Syekh Abil Hasan Asyadili. Pun gara-gara nanti ngandalkan solawat gak bekerja, wong kulo kali panjenengan niki makomnya makom nopo? Makom tajrid nopo makom kasab? Mangke sak mantun angsal solawah pun boten purun teng sabin, boten purun teng wandi, pun ngandalkan solawat. Oh naik sendiri ke makom tajrid gitu. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan lah, penambahan uang niku, penambahan harta niku kadang-kadang ada lewat segi karomah niku. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kebahagiaan karena bertambahnya ibadah, bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, bertambahnya harta, itu akan menjadi kita anjlok, kita akan runtuh, kita akan hina apabila pertambahan niku dinisbatkan kepada ikhtiar kita, dinisbatkan kepada usaha kita, sebagaimana kita bahas pada Al-Hikam sebulan yang lalu di Masjid Al-Fatah. Bagaimana caranya agar pertambahan kesenangan itu menjadi jalan terindah menuju Allah? Dawuhipun Syekh Abil Hasan Asyadili, katanya jangan sampai penambahan itu engkau akui sebagai usaha dirimu. Saya mendapatkan ini karena usaha saya mendapatkan ini karena ilmu saya. Kalau kados ngoten niku, maka kita mendapatkan pelajaran yang sangat indah dari Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun niku bapak-bapak adalah napa niku nggih? Kula sampai juga ke Qarun niku. Ke Nabi Harun kulo sampai, ke Nabi Musa kulo sampai, ke nopo niku sumurnya Nabi Musa yang 12 niku kulo kali istri sampai, alhamdulillah sebelum pandemi niku. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun niku adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Qarun niku adalah orang yang paling fasih membaca kitab suci. Qarun niku adalah orang yang paling tampan. Qarun itu adalah orang yang paling indah kalau cara berbicaranya. Dan Qarun niku mendapatkan ilmu khusus. Begitu beliau mendapatkan ilmu khusus niku, pertambahan hartanya luar biasa. Tapi kemudian tambahnya harta niku menjadikan Qarun senang, dan senangnya melampaui batas, sehingga dia mengatakan harta saya ini karena kemampuan usaha saya, Allahnya hilang. Lah kalau bertambahnya sesuatu itu menjadikan kita senang, kemudian kita lupa bahwa itu bukan atas ikhtiar kita, kita tidak mengembalikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadikan kita celaka, kita akan menjadi binasa, dan kita akan menjadi hina. Syekh Abil Hasan Asyadili mengajari kita bagaimana agar kesenangan dengan pertambahan ini, katakan semuanya la haula wala quwata illa billah, semuanya itu bukan karena usaha saya. Jadi kita langsung ingat dawuhipun Abah yang sering disampaikan, saya ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, lahir ke dunia, tidak ada satupun yang lahir ke dunia dalam keadaan pakai pempes. Nggak ada yang pakai cincin. Semuanya lahir dalam keadaan tidak membawa bekal apa-apa. Allah yang kemudian memberikan pendengaran, penglihatan, lisan, dan lain sebagainya, terus diberi oleh Allah. Mulai dari dalam kandungan sampai akhirnya dia bisa apa-apa, semuanya itu adalah atas karunia Allah. Pasti orang itu akan mengatakan hada mim fadli rabbi. Sayangnya hada min fadli rabbi ini sering ditulis di mobil-mobil hasil hadiah itu, hada min fadli
Rabbi, karena baru dapat hadiah mobil. Jadi dikira bahwa hada min fadli Rabbi itu hanya karena dapat hadiah. Kalau utang nyicil niku bukan hada min fadli Rabbi, semuanya hada min fadli Rabbi, tapi lewat pemberian ada lewat yang kredit. Bapak-bapak hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, Syekh Abil Hasan Asyadzili luar biasa memberikan bimbingan kepada kita. Jadi kadang-kadang kesenangan itu diketahui sebabnya, tapi juga kadang-kadang kesenangan niku tidak diketahui sebabnya, sami seperti kesedihan, kesusahan. Lah bagaimana cara kita ketika kita senang tapi ketika ditanyakan, kamu kenapa senyum-senyum terus, kok seneng? Mbuh, apakah ada yang bertambah dari dirimu, hartamu? Boten. Apakah amalmu? Boten. Apakah ilmumu? Boten. Apakah kamu dipuji oleh orang? Nggih boten. Nggih wonten setunggal, kadang-kadang orang itu senang karena dia dipuji oleh orang. Nah, ketika orang itu senang saat dipuji oleh orang, maka kesenangan itu bisa menjerumuskan dia. Sehingga Nabi sangat jelas, suturab ala wajhil madih. Lemparkan debu, lemparkan kelikir kepada orang yang memujimu. Sebab kalau kita tidak benar menyikapi pujian, maka kita bisa-bisa mengambil pujian yang seharusnya bukan milik kita. Sampean itu alim betul, sampean itu enak pol, sampean itu ganteng, sampean itu pokoknya dipuji sepuji-pujinya. Terus kemudian tambah besar, aku kok hilang. Tapi kalau pujian itu bisa kita kelola sehingga diri kita mengatakan, ya Allah, dia memuji saya karena dia tidak tahu siapa saya. Dia memuji saya karena Allah menutupi kejelekan-kejelekan saya. Tolong ya Allah, sebagaimana dia memuji saya, tetap tutupi kejelekan-kejelekan saya. Sehingga dia terus berdoa, Allahumma sturni bisatrikal jamil, tutupi kami ya Allah dengan tutupmu yang indah. Jadi orang memuji kita itu pada hakikatnya bukan karena kita kok, karena Allah menutup kita. Siapalah diri kita kok berhak dipuji? Lah kalau orang itu dipuji kemudian dia mengembalikan pujian itu kepada Allah, justru itu yang akan menjadikan orang itu naik derajatnya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, yang terakhir, kadang-kadang ada kesenangan itu yang tidak ketahuan sebabnya. Lah senang yang tidak ketahuan sebabnya niku yang paling bagus, kata Syekh Abil Hasan Asyadzili, sama sikapnya niku as-sukut anil kalam, as-sukut anil harokat, as-sukut anil iradat. Pun boten usah matur nopo-nopo, boten usah ikhtiar nopo-nopo, boten usah memiliki keinginan nopo-nopo, sebab mungkin saja sebentar lagi Allah akan menaikkan derajat orang tersebut. Mungkin saja Allah akan memberikan nur pada hati orang tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kesedihan, kesenangan itu kalau kita menyikapi dengan betul, maka itu akan menjadi jalan indah menuju Allah. Tapi kalau kita tidak tahu cara menyikapi senang dan sedih itu, maka kemungkinan kita akan tergelincir, karena sifat kita niku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan waris. La tadruna, orang ngerti sapa sira kabeh, ayyuhum utawi endi-endi ahli waris iku aqrabu luweh parek lakum marang sira kabeh apani naf'an manfaate. Kadang-kadang kita memberi warisan banyak kepada bapak karena kita menganggap bapaklah yang paling bermanfaat kelak di akhirat, padahal bisa saja yang paling bermanfaat itu adalah anaknya. Berapa banyak orang yang mendapatkan syafaat karena anaknya. Kadang-kadang kita memberikan pemberian warisan banyak kepada anak kita,
Padahal bisa saja anak itulah yang justru menjerumuskan kita. Bapak kita lebih bermanfaat. Kalau warisan yang banyak itu oleh anaknya dibuat maksiat, karena kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dalam urusan qabdu dan bastu kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat. Apakah saat kita sedih ataukah saat kita senang? Sehingga kita akan matur kepada Allah, terserah panjenengan ya Allah, dibikin senang mugi-mugi kula saged menyikapi dengan baik, dibikin susah mugi-mugi kula saged menyikapi dengan baik. Makanya Kanjeng Nabi niku pernah dawuh kepada para sahabat, indahnya akhlak umatku yang beriman. Ketika dia diberi nikmat senang, dia bersyukur. Ketika dia diberi kesedihan, kesusahan, dia sabar. Maka dalam kondisi apapun bermanfaat untuknya. Senang dia bersyukur, susah dia taslim, sabar. Maka tidak ada kondisi yang tidak baik bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu qabdu, apakah itu bastu, bagi kita itu tidak penting. Yang penting mugi-mugi kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menyikapi dua hal ini dengan sikap terbaik. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja yang kamu tidak senangi justru itu yang baik bagi kamu, bisa saja yang tidak kamu senangi justru itu yang baik bagi kamu. Senang sesuatu bisa saja itu jelek, membenci sesuatu bisa saja itu yang terbaik. Para rawuh, kula tutup pertemuan malam niki dengan sebuah dawuh qala Abu Utsman, la yakmulu ar-rajulu ay imanur rajuli hatta yastawiya fi qalbihi arba'atu asya'ah. La yakmulu, tidak sempurna sapa ar-rajulu wong lanang. Maksudnya iman seseorang itu tidak sempurna hatta yastawiya, sehingga sama fi qalbihi, dalam hatinya, opo arba'atu asya'a, 4 hal. Jadi 4 hal ini bagi seseorang kok ada yang lebih disenangi, ada yang dibenci, maka orang itu tidak atau belum dianggap sempurna keimanannya. Nopo yang 4 itu? Dawuhipun Asy-Syaikh Abu Utsman, 1, al-man'u wal ata'. Yang kedua, al-man'u wal ata', pemberian dan pencegahan. Yang kedua dan yang ketiga dan keempat, dimuliakan atau dihina. Jadi bapak-bapak, bagi wali-walinya Allah yang keimanannya sudah sempurna, itu tidak beda antara dia diberi dengan dia tidak diberi. Nik kula nggih sanes jenengan, nik wonten tanggi sering paring-paring teng kula, wonten tanggi boten sering paring-paring ter kula, kinten-kinten sikap kula benten napa sami? Nik kula Pak benten. Berarti iman kula niki nggih dereng sempurna karena masih beda ketika diberi dengan ketika dicegah. Lah bagaimana kalau ini dinaikkan ke atas? Ketika kita dicegah oleh Allah tidak diberi, ketika kita diberi oleh Allah, bagaimana sikap kita kepada Allah? Kalau sikap kita kemudian berbeda, maka keimanan kita belum sempurna. Jadi orang itu baru sempurna keimanannya apabila antara diberi atau tidak diberi sama saja.
hatta yastawiya fi qalbihi arba'atu asya. Yang kedua, bagian yang kedua, sama saja baginya dipuji ataupun dihina. Kalau orang itu masih berbeda, ketika dipuji dia bumbung senangnya, wah sampean itu loman sekali seret, sampean itu guanteng seret, keluar semua dia, masya Allah, kula itu kalau ketemu jenengan itu seneng sekali, sebab jenengan itu orang yang dermawan. Ambilkan itu, oke, wis pokoknya ketika dipuji itu dikasihkan semua, tapi begitu dihina, ketika orang itu masih beda sikapnya ketika dipuji dengan dihina, maka orang itu tetap dianggap seorang mukmin tapi belum sempurna keimanannya menurut Syekh Abu Utsman. Para rawuh, kula tutup dengan dawuh Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas. Dalam hadis yang panjang, Ibnu Abbas bercerita, saya pernah goncengan sama baginda Nabi di atas unta. Tiba-tiba Kanjeng Nabi mengajari saya satu dawuh yang luar biasa hebatnya. Dawuhnya panjang, tapi kalau potong yang berkaitan dengan malam niki, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika kamu senang, maka Allah akan mengenal kamu ketika kamu susah. Kenalilah Allah, dekatilah Allah ketika kamu senang, maka Allah akan mengenali kamu, mendekat kepadamu ketika kamu susah. Luar biasa niki bapak-bapak. Sebab jamaknya manusia, kebiasaan manusia itu DP kepada Allah ketika susah. Maka Nabi berpesan, dekatilah Allah, kenalilah Allah, DP onang Allah ketika kamu senang, maka ketika kamu susah Allah akan mengenal kamu, dalam arti Allah akan membimbing dan menolong kamu. Di sisi yang lain, ini sebenarnya pelajaran bahwa hidup ini pasti ada senangnya, pasti ada susahnya. Mugi-mugi sedaya barokah, amin Allahumma amin. Sebagaimana doanya manten anyar niku lho Pak, beripun barakallahu laka wa baraka alaika. Mudah-mudahan dalam kesenangannya tetap diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan saat susahnya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingkang saged dalam sampai akan nyuwun agungipun pangapunten atas segala khilaf dan salah. Mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa taala ngemis saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula, keluarga kula saged ngelampahi napa ingkang kula sampaiaken, sehingga tidak termasuk kabura maktan indallahi antakulu ma la alun. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.